Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Hari-hari kita mau katakan seperti Bapa sayang anak. Sungguh kasih setiamu yang tak sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendingkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, syukur terima kasih kami persembahkan kepadamu karena Engkau telah menyatakan diri dan menyatakan kerajaan-Mu di dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengenal diri kami sebagai manusia yang lemah dan penuh dosa. Kasihilah kami ya Tuhan, dan berilah kami kekuatan baru untuk menerima dan mengikuti anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mendengar kitab Tuhan yang kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dalam umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Demikianlah kitab Tuhan. Mari kita bersama berdoa mohon kekuatan kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, berilah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Shalom adik-adik, shalom kak. Oke, kita akan mulai ibadah kita mau sama-sama bagi berdiri, kita mau katakan hati-hati gunakan tangan. Hati-hati gunakan tanganmu.
memberikan kesukaan kita yang terbaik bagi Tuhan dalam penataan semesta terjadi. Cakrawala tempat syurga
diberkati guru sekolah minggu yang akan mengajar kami. Hikmat Tuhan boleh tercurah atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kakak undang untuk sikap siap dan juga siapkan alat tulisnya dan Alkitabnya. Nah hari ini kakak punya cerita tentang Tuhan Yesus yang mengampuni perempuan berdosa. Kira-kira gimana ya ceritanya? Yuk kita simak video berikut ini. Nah adik-adik, itu tadi cerita tentang Tuhan Yesus mengampuni perempuan berdosa. Yuk, kakak mau sekarang adik-adik buka Alkitabnya di Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Yang udah dapat boleh katakan amin. Amin. Pasti adik-adik yang di rumah udah pada dapat. Oke, kita mau baca ya. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ayat 36 kita baca ya sama-sama ya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Jadi di sini ada dua tokoh. Yang pertama perempuan berdosa dan Simon seorang Farisi. Nah, Simon mengundang Yesus untuk datang makan ke rumahnya. Kemudian Yesus datang ke rumah Simon orang Farisi itu, lalu duduk makan. Nah, di kota itu ada seorang perempuan terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi ketika perempuan itu mendengar bahwa ada Yesus datang ke rumah Simon, lalu perempuan itu datang juga ke rumah Simon membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, jadi perempuan ini membasahi kaki Yesus dengan air matanya, lalu menyekanya dengan rambutnya. Menyeka tuh artinya menggosok. Jadi biar kaki Yesus bersih lagi, dia menggosok kaki Yesus dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Itu. Jadi tadi kan dia membawa buli-buli yang buli-buli pualam yang berisi minyak wangi. Nah, dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi itu. Sekarang kita lanjut ke ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang pendosa. Jadi Simon orang Farisi ini bertanya-tanya dalam hatinya, kalau misalkan ia ini adalah nabi, ia tahu siapakah perempuan yang menjamah kakinya ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru.
Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jadi di sini Yesus memberi perumpamaan 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Jadi yang satu meminta 500 dinar dan yang satu meminta 50 dinar. Terus Yesus nanya, siapakah yang lebih mengasihi dia? Jadi siapa yang lebih mengasihi si pelepas hutang ini? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Simon menjawab, yang meminta 500 dinar. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa Simon orang Farisi ini tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Karena kalau dia sungguh-sungguh mengasihi Allah, dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini. Nah, kita ini sama seperti perempuan berdosa ini yang membutuhkan belas kasih Allah. Maka dari itu, mari kita datang kepada Allah dan memohon pengampunan dari Allah. Karena kita yakin dan percaya bahwa Allah kita bukanlah Allah yang menghakimi dan menghukum, tetapi Allah yang penuh belas kasih dan maha pengampun. Oke adik-adik, sampai sini dulu cerita kita hari ini. Kakak harap adik-adik yang ada di rumah mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik dan melakukannya di kehidupan adik-adik sehari-hari. Yuk kita mau mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita tundukkan kepala, kita lipat tangan dan kita berdoa. Yuk kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih yang boleh Tuhan berikan kepada kami hingga pada hari ini Bapak. Bapak, kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan ajar kami Bapak seperti perempuan berdosa ini Tuhan. Kami butuh belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami serahkan dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kakak udah ngajak untuk bangkit berdiri. Dalam sikap doa dan hati yang sungguh-sungguh kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Kasih setiamu
kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari bersama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.